Shalom. Saya Yakob. Sebelum kita mulai perenungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan, karena kami diizinkan memiliki terang-Mu dan memancarkan terang-Mu di dunia ini. Bapak, kasih tahu kami bagaimana caranya Bapak, supaya terang-Mu itu bercahaya, terang sekali Bapak, dan banyak orang bisa diselamatkan. Makasih Bapak, berikan pada kami Roh Kudus Tuhan, sehingga pesan ini tersampaikan murni dan gak bercacat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena doa ini didengar dan dikabulkan. Amin. Bapak Ibu, kita tahu kejadian Kain dan Habel ya Bapak Ibu. Jadi Kain itu persembahannya tidak diterima Tuhan dan Habel persembahannya diterima Tuhan. Tapi banyak orang salah paham. Mereka berpikir bahwa persembahan Habel itu diterima karena dia mempersembahkan yang sulung dari kawanan dombanya dan dari yang tambun-tambun. Padahal Alkitab berkata dengan jelas, dan Tuhan berkenan kepada Habel dan kepada persembahannya. Kepada Kain dan persembahannya, dia tidak berkenan. Jadi Bapak Ibu, kenapa persembahan Habel bisa diterima? Karena Tuhan berkenan pada Habel. Bukan karena persembahannya itu yang sulung dan tambun-tambun. Bukan. Jadi Tuhan itu berkenan kepada Habel dan kepada persembahannya. Dan Tuhan tidak berkenan kepada Kain dan persembahannya. Jadi kalau Tuhan tidak berkenan kepada seseorang, maka Tuhan pasti tidak berkenan kepada persembahannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini prinsip betul sekali Bapak Ibu. Misalnya ada satu orang itu naksir banget sama Bapak Ibu. Dia jatuh cinta pada Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak suka orangnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak suka orangnya, lalu dia bawain Bapak Ibu Pizza Hut, makanan ini, makanan itu. Pasti Bapak Ibu nggak suka gitu ya. Karena Bapak Ibu tidak menyukai orangnya. Masuk akal sekali. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu tidak menyukainya Kainnya, maka Tuhan tidak suka persembahannya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri detailnya di Alkitab. Lalu Bapak Ibu, kita tahu kelanjutan ceritanya. Kejadian 4 menceritakannya seperti ini. Saya akan bacakan secara parafras, maksudnya dengan bahasa sehari-hari supaya lebih mudah dimengerti. Kejadian 4 menceritakannya seperti ini. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Jadi Bapak Ibu terlihat sekali bahwa ini pembunuhan terencana, kejahatan terencana. Topik kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mengenali orang-orang yang merencanakan kejahatan kepada kita. Bapak Ibu, Nahum 1 ayat 11 berkata seperti ini. Dari antaramu telah muncul orang yang merencanakan yang jahat terhadap Tuhan, yang memberi nasihat dulsila kepadamu. Jadi Bapak Ibu, setiap orang yang memberikan nasihat dulsila kepada kita, itu sebenarnya merencanakan yang jahat kepada Tuhan. Menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang memberi kita nasihat dulsila, yang dia jahatin itu bukan cuma kita aja, tapi dia juga merencanakan yang jahat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kata kuncinya adalah kata dulsila. Mari kita lihat kata dulsila ini. Kata dulsila di dalam Alkitab itu punya 3 pengertian. Yang pertama, kata dulsila itu ada di 1 Samuel 2 ayat 12. Itu tentang anak-anak Imam Eli. Saya bacakan 1 Samuel 2 ayat 12 ini secara parafras ya Bapak Ibu. Anak-anak lelaki Imam Eli adalah orang-orang dulsila. Mereka tidak peduli Tuhan. Jadi Bapak Ibu, definisi orang dulsila yang pertama adalah tidak peduli Tuhan. Jadi, jangan terima nasihat dari orang yang tidak peduli sama Tuhan. Mungkin dia Kristen, tapi dia nggak pernah baca Alkitab. Dia nggak pernah tanya Tuhan. Dia tidak pernah pikirin Tuhan itu maunya apa. Jadi Bapak Ibu, ini tipe orang dulsila yang pertama. Kalau kita dinasihati oleh orang seperti itu, kita jangan terima. Karena orang itu merencanakan yang jahat terhadap Tuhan. Kenapa dibilang merencanakan yang jahat kepada Tuhan? Karena orang itu ingin merusak rencana Tuhan sama kita. Jadi Bapak Ibu, hati-hati terhadap orang yang tidak peduli Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 mengingatkan kita dengan tegas tentang hal ini. Janganlah kamu duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu orang yang meremehkan Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi Mazmur 1 ayat 1 itu berkatanya bahwa kita tidak boleh bergaul, duduk bersama orang-orang yang mencemooh.
meremehkan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang meremehkan Tuhan, tidak peduli Tuhan, dan mereka memberi nasihat kepada kita, ini berbahaya sekali. Mereka itu sedang merencanakan yang jahat kepada Tuhan, yaitu supaya plannya Tuhan, rencana Tuhan kepada kita gagal. Nah, ini pengertian dulsila yang pertama. Pengertian dulsila yang kedua ada di Mazmur 101. Mazmur 101 ayat 3 berkata seperti ini. Aku tidak mau menempatkan perkara dulsila di depan mataku. Kalau kita teliti kata dusil yang dipakai di sini, artinya adalah tidak berguna. Jadi Mazmur 101 itu sebenarnya berkata seperti ini. Aku tidak mau menempatkan, aku tidak mau menaruh hal-hal yang tak berguna di depan mataku. Jadi Bapak Ibu, pemazmur ini tidak mau menempatkan hal-hal yang tidak berguna di mata dia. Mengapa? Karena di Mazmur 16 ayat 8 berkata seperti ini. Agar aku bisa menempatkan Tuhan di depan mataku. Jadi Tuhan ada di kananku dan aku tidak akan goyah. Oh, jadi kita paham Bapak Ibu. Pemazmur ini tidak mau menempatkan hal-hal tidak berguna di depan matanya supaya matanya tidak terhalang melihat Tuhan. Jadi dia bisa tahu Tuhan itu belok ke kanan atau belok ke kiri. Kalau ada yang menghalangi matanya kepada Tuhan, maka dia tidak bisa lihat Tuhan belok kemana. Nanti dia kehilangan Tuhan. Kalau dia kehilangan Tuhan, berarti Tuhan tidak ada di sebelah kanannya. Dan kakinya akan goyah. Satu ketika, saya naik motor mengikuti teman saya. Tapi teman saya itu entah tidak peduli saya, entah tidak mikirin saya. Dia menyalip sebuah mobil. Dan tiba-tiba saya tidak bisa melihat dia lagi. Karena terhalang oleh mobil itu di depan saya. Loh, kok teman saya nggak ada lagi? Rupanya tadi dia sudah belok. Tapi saya tidak lihat dia belok. Mengapa? Karena mata saya terhalang oleh mobil itu. Jadi Bapak Ibu kita sangat paham Mazmur 101 sekarang. Mengapa pemazmur ini tidak mau menempatkan hal-hal tidak berguna di depan matanya? Karena itu akan menghalangi pandangannya kepada Tuhan. Dan dia tidak tahu Tuhan sudah belok apa belum. Kalau Tuhan belok dan dia tidak belok, maka dia akan menempuh jalan yang salah. Berarti Tuhan tidak ada di sebelahnya. Dan kakinya pasti goyah. Jadi Bapak Ibu, pengertian yang kedua tentang kata dulsila adalah tak berguna. Jangan mengikuti nasihat yang tidak berguna. Karena itu akan menghalangi pandangan kita dari Tuhan. Bapak Ibu saya melihat ini banyak terjadi di gereja-gereja. Bahkan ada yang mengajak jemaatnya itu untuk berlatih badminton di gereja. Bapak Ibu, apakah hal-hal ini berguna untuk kerajaan Allah? Kita harus memikirkan baik-baik apa yang berguna dan apa yang tidak berguna. Untuk lebih amannya Bapak Ibu tanya aja sama Tuhan. Tuhan, apakah latihan paduan suara ini berguna? Kalau Tuhan bilang tidak berguna untuk kamu, yang lebih berguna untuk kamu adalah kamu mendoakan tetangga kamu. Ya kita nggak usah latihan paduan suara Bapak Ibu. Kita tanya Tuhan lah, Tuhan apakah jadi WL itu berguna buat saya? Kalau Tuhan bilang tidak, hal itu tidak berguna buat kamu. Yang lebih baik untuk kamu adalah baca Alkitab. Jadi gunakan waktumu lebih banyak untuk baca Alkitab. Jangan untuk berlatih menjadi WL. Bapak Ibu, kita tanya Tuhan, apa yang berguna dan apa yang tidak berguna. Jadi kita tidak mudah termakan oleh nasihat dulsila itu. Sehingga rencana Tuhan kepada kita bisa gagal. Nah Bapak Ibu, jadi kita sudah belajar dua pengertian kata dulsila. Yang pertama adalah nasihat orang yang tidak peduli Tuhan. Kedua, nasihat yang tidak berguna. Sekarang kita akan belajar pengertian yang ketiga dari kata dulsila ini. Bapak Ibu, di Alkitab kita kata dulsila itu menggunakan bahasa Ibrani Belial. Jadi Belial itu punya tiga pengertian. Yang pertama adalah tidak peduli Tuhan. Kedua, tidak berguna. Lalu yang ketiga adalah iblis. Mari kita lihat Matius 16 ayat 23 tentang nasihat Belial, iblis. Ini kejadiannya waktu Petrus menghalangi Tuhan Yesus menuju ke salib. Yesus berkata kepada Petrus, "Enyah iblis, engkau batu sandungan bagiku.
Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Bapak Ibu, inilah dia nasihat Drusilla, nasihat iblis, yaitu nasihat yang memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Memang inilah siasat iblis. Iblis selalu mengajak kita untuk memikirkan diri kita sendiri. Iblis pintar sekali. Iblis tidak mengajak kita memikirkan dirinya dan kepentingannya. Iblis mengajak kita memikirkan kepentingan kita sendiri. Begitu kita memikirkan kepentingan kita sendiri, pasti kita tidak memikirkan kepentingan Allah. Contoh yang paling mudahnya adalah Hawa, Bapak Ibu. Hawa itu diajak oleh iblis untuk memikirkan kepentingan dirinya. Buah itu bisa bikin kamu seperti Allah loh. Jadi siasat iblis adalah mengajak kita berpikir tentang kepentingan diri kita sendiri. Nah, inilah nasihat Belial. Jadi kalau ada orang, Bapak Ibu, yang mengajak kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri dan bukannya kepentingan Allah, itu nasihat Drusilla. Nasihat yang bertujuan menggagalkan rencana Allah kepada kita. Jadi sekarang Bapak Ibu, kita sudah belajar 3 pengertian kata Drusilla. Yang pertama adalah nasihat dari orang-orang yang tidak peduli Tuhan. Kedua adalah nasihat yang tidak berguna, yang akan menghalangi pandangan kita ke Tuhan. Nah, yang ketiga adalah nasihat yang mengajak kita memikirkan diri kita sendiri. Tidak mengajak kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Ini juga berbahaya. Saya pernah bertemu dengan satu orang yang menerima nasihat dari orang tuanya untuk mengambil sekolah jurusan ini. Orang tuanya berkata kepada dia seperti ini, kalau kamu ambil jurusan itu, nanti kamu bisa dapat pekerjaan yang bagus. Gajinya bisa 3 digit. Bapak Ibu, itu nasihat dari Belial, iblis. Karena nasihat itu mengajak teman saya ini memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yaitu tambah lama tambah kaya. Bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Bapak Ibu ini sedih sekali ya. Karena ini datang dari orang tuanya. Dan orang tuanya itu majelis gereja Bapak Ibu. Sedih sekali. Nah sekarang kita kembali sebentar ke kasus Kain dan Habel. Siapa yang memberikan nasihat kepada Kain untuk membunuh Habel? Jelas membunuh Habel itu tindakan Drusilla. Karena itu tindakan tidak peduli Tuhan. Itu tindakan juga tidak berguna apapun untuk Kain. Itu tindakan juga tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan, tetapi memikirkan kepentingan Kain. Jadi Bapak Ibu, siapa yang menasihati Kain untuk membunuh Habel? Ya betul Bapak Ibu, yang menasihati Kain untuk membunuh Habel adalah dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya, diri kita sendiri bisa memberikan kepada kita nasihat Drusilla. Bapak Ibu coba cek, pikiran Drusilla apa yang ada di pikiran kita sekarang? Pikiran yang tidak peduli Tuhan, pikiran untuk melakukan hal-hal tidak berguna, atau pikiran untuk mengajak kita mementingkan diri sendiri dan bukan mementingkan kepentingan Allah. Pikiran itu akan merusak rencana Tuhan kepada kita. Pikiran apa yang sedang ada di diri kita sekarang? Kita mesti hati-hati. Jangan-jangan itu nasihat Drusilla kepada diri kita sendiri. Mari kita belajar satu kasus di Ulangan 13 tentang orang-orang Drusilla. Ulangan 13 ayat 13. Beberapa pria keturunan orang Drusilla telah tampil di antaramu. Mereka telah menyesatkan orang di kotanya dengan berkata, marilah kita melayani Allah lainnya yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu, jadi menurut definisi Ulangan 13 ayat 13 ini, orang Drusilla itu akan membawa kita tersesat. Lalu kita akan melayani Allah lain. Lalu Ulangan 13 melanjutkan. Jika ini terjadi, maka engkau harus menyelidiki dan menanyakan dengan teliti. Dan bila kekejian itu benar telah terjadi di tengah-tengahmu, maka engkau harus menghantam mereka yang di kota itu dengan pedang.
engkau harus menumpas dia dan semua yang ada padanya, juga hewannya, dengan mata pedang. Jadi Bapak Ibu, terlihat sekali bahwa Allah benci sekali orang yang memberikan nasihat dusila. Karena orang-orang itu akan menyesatkan kita dan membuat kita menyembah Allah lain. Ulangan 13 ayat 1 kemudian menceritakan hal ini. Apabila ada seorang nabi atau seorang pemimpi bangkit di antaramu, dan dia memberimu suatu tanda atau mukjizat, dan tanda atau mukjizat yang ia ramalkan kepadamu itu terjadi, lalu dia berkata, mari kita mengikuti Allah lain, dan mari kita beribadah kepadanya. Maka janganlah engkau mendengar dan melakukan perkataan nabi itu, pemimpi itu. Sebab Yahweh Allahmu sedang mengujimu untuk mengetahui apakah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan menempatkan orang-orang yang memberi nasihat-nasihat dusila kepada kita. Dalam kasus ini, nabi atau pemimpi. Mereka mengadakan mukjizat dan tanda-tanda yang benar terjadi. Siapa yang melakukan itu? Allah yang melakukannya. Mengapa Allah melakukannya terhadap kita? Untuk menguji kesetiaan kita. Apakah karena kita melihat tanda-tanda ajaib itu, lalu kita berbelok mengikuti arahan pemimpi itu? Jadi Bapak Ibu, hati-hatilah, karena Tuhan sendiri yang menguji kita. Tuhan memberikan kepada kita orang yang bisa memberikan mukjizat-mukjizat di tengah-tengah kita untuk melihat apakah kita jadi mengikuti dia atau tetap mengikuti Tuhan. Bapak Ibu, saya jadi berpikir soal ini. Apakah pernyataan Allah ini juga termasuk soal pendeta? Ada beberapa pendeta yang mengadakan mukjizat-mukjizat. Lalu kemudian jemaat mengikuti dan mengasihi pendeta itu lebih daripada mengasihi Tuhan. Ada apa-apa, mereka tanya kepada pendeta itu. Padahal harusnya mereka bertanya kepada Tuhan. Ada apa-apa, mereka mengikuti arahan pendeta itu. Padahal harusnya mereka mengikuti arahan Tuhan. Jikalau hal itu betul terjadi Bapak Ibu, berarti yang melakukan itu harus dihukum mati. Jadi saya bacakan sekali lagi. Apabila ada seorang nabi atau seorang pemimpi bangkit di antaramu, dan dia memberimu suatu tanda atau mukjizat, dan tanda atau mukjizat yang ia ramalkan kepadamu itu terjadi, lalu dia berkata, mari kita mengikuti Allah lain dan mari kita beribadah kepadanya. Maka janganlah engkau mendengar dan melakukan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Yahweh Allahmu sedang mengujimu untuk mengetahui apakah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati. Berarti pendeta itu harus dihukum mati. Lalu ulangan 13 melanjutkan, apabila saudaramu atau anakmu atau istrimu sendiri atau sahabat akrabmu membujuk engkau dengan diam-diam dan berkata, mari kita pergi dan beribadah pada Allah lain. Jangan engkau izinkan dia melakukan itu. Jangan engkau dengar dan lakukan arahannya dia. Janganlah matamu sayang kepadanya. Dan janganlah engkau mengasihani dan melindungi dia. Sebaliknya, engkau harus benar-benar membunuhnya. Tanganmu lah yang pertama-tama harus membunuhnya. Dan sesudah itu tangan seluruh rakyat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada saudara kita, atau anak kita, atau istri kita, atau pasangan kita, atau sahabat akrab kita, mengajak kita beribadah kepada Allah lain, maka kita tidak boleh ikuti sama sekali. Kita tidak boleh juga mengasihani dia, malah kita harus jadi orang pertama yang membunuhnya. Jadi misalnya Bapak Ibu sedang sakit, dan sudah pergi kemana-mana tidak tersembuhkan. Lalu ada orang mengajak Bapak Ibu pergi ke orang pintar ini. Maka Bapak Ibu, kita harus membunuh sahabat kita itu. Bagaimana cara membunuh dia? Yaitu dengan menghilangkannya dari hidup kita. Bagaimana menghilangkan dia dari hidup kita? Ya tidak usah berteman lagi dengan dia. Jangan bergaul dengan dia. Karena orang itu mengajak kita untuk mencari solusi kepada tempat lain
bukan mencari solusi kepada Allah. Jangan lakukan ini Bapak Ibu. Karena orang itu sedang membuat rencana Allah kepada kita gagal. Jangan ikuti arahan dia. Jadi Bapak Ibu, berhati-hatilah dalam hidup. Untungnya Bapak Ibu, Ulangan 13 juga memberikan kita obat untuk menghadapi orang-orang dursila ini. Ulangan 13 ayat 4 berkata seperti ini. Kamu harus hidup mengikuti Yahweh Allahmu. Dan kamu harus takut akan Dia. Jadi Bapak Ibu, kita harus ikut Allah kita, Tuhan kita. Jadi kalau kita mengalami sakit yang sulit tersembuhkan, kita tanya, apa kehendak-Mu Allah? Lalu Allah bilang, memang saya beri itu supaya kamu belajar rendah hati. Kita ikuti Allah kita. Kita tidak perlu cari solusi kemana-mana. Bapak Ibu, Ulangan 13 ayat 4 juga melanjutkan seperti ini. Kamu harus melakukan perintah-perintahnya. Dan kamu harus syema, mendengar dan melakukan semua pesannya. Saya pernah punya satu teman yang giginya sakit sekali. Dan dia sakit itu udah lama. Lalu dia tanya sama Tuhan, Tuhan, perlukah saya ke dokter? Kata Tuhan, tidak perlu, nanti saya akan sembuhkan kamu. Tetapi dia nggak sembuh-sembuh juga. Lalu dia mulai ragu hatinya, apa saya salah dengar ya? Lalu dia bertanya kepada saya, Tuhan sebenarnya mau saya ke dokter atau tidak? Lalu saya tanya Tuhan dan Tuhan juga jawab saya, tidak perlu, Tuhan akan menyembuhkan dia. Lalu dia tanya sekali lagi ke Tuhan, dan Tuhan bilang, tidak perlu, saya yang akan sembuhkan kamu. Bapak Ibu, teman saya ini nurut. Dia ikut apa kata Tuhan. Lalu betul Bapak Ibu, 3 hari kemudian sakit giginya sembuh total. Jadi Bapak Ibu, untuk menghadapi nasihat-nasihat orang dursila itu, kita harus ingat apa perintah Tuhan kepada kita. Apa arahan Tuhan kepada kita. Kita lakukan aja perintahnya. Kita jalankan pesan-pesannya dengan setia. Jangan ikuti pesan-pesan orang lain. Jangan lakukan perintah-perintah orang lain. Jadi itu caranya untuk menghadapi nasihat orang dursila. Yaitu kita setia kepada arahan Tuhan. Dan yang ketiga, Ulangan 13 memberikan kita resep ini. Dan kamu harus beribadah kepadanya. Dan kamu harus bergantung kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kita harus tetap bergantung pada Allah untuk masalah kita, untuk kesembuhan penyakit kita. Jangan bergantung pada apapun. Jadi kalau kita disuruh Tuhan ke dokter, kita tetap bergantung dan berharap Allah yang sembuhkan kita melalui dokter itu. Jangan bergantung pada dokter itu. Jangan bergantung kepada obatnya juga, tapi kita bergantung kepada Allah kita. Jadi Bapak Ibu, bagaimana menghadapi nasihat orang dursila? Ada 3 resepnya. Yang pertama, setialah ikuti Tuhan. Jangan pernah mau melenceng kemana-mana. Gimana caranya supaya tetap setia pada Tuhan? Kita harus takut akan Tuhan, kata Ulangan 13. Jadi Bapak Ibu, mintalah pada Tuhan hati yang takut akan Tuhan. Karena kalau hati kita takut akan Tuhan, kita pasti setia mengikuti Dia. Dan yang kedua, kata Ulangan 13 adalah kita harus juga setia melakukan perintah dan arahannya. Jangan lakukan perintah dan arahan orang lain. Seperti teman saya yang sakit gigi itu. Dan yang ketiga, Ulangan 13 mengingatkan, kita harus bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan itu artinya kita beribadah hanya kepada Dia. Bapak Ibu, hati-hati nasihat dursila. Karena nasihat dursila itu bisa merusak rencana Tuhan kepada kita. Nasihat dursila, kata Nahum 1 ayat 11, adalah nasihat-nasihat yang merencanakan yang jahat kepada Tuhan. Dan orang itu harus dihukum mati. Bapak Ibu, berhati-hatilah dalam hidup. Uji nasihat-nasihat itu. Tanya Tuhan, apakah nasihat itu dursila atau tidak. Kalau Tuhan bilang itu nasihat dursila, kita tidak perlu ikuti sama sekali. Jangan bergaul dengan dia. Kita harus membuat dia tidak ada lagi dalam hidup kita.
Jangan bergaul dengan dia. Jangan punya interaksi apapun dengan dia. Orang itu tidak boleh ada dalam hidup kita. Karena orang itu merencanakan yang jahat terhadap Allah. Dan orang itu membuat rencana Allah kepada kita rusak. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Karena kami tahu penghalang kami menjadi terang adalah nasihat-nasihat dusila Allah Bapa. Tolong kami Allah Bapa. Buka mata kami, buka hati kami, buka pikiran kami. Supaya kami langsung bisa mengenali nasihat-nasihat dusila itu. Tolong kami Allah Bapa. Supaya kami langsung bisa mengenali nasihat yang tidak berguna. Nasihat yang tidak peduli Tuhan. Nasihat yang mengajak kami memikirkan kepentingan kami sendiri dan bukan kepentingan Allah. Allah Bapa, terima kasih untuk pesan yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman ini. Amin. Bapak Ibu, selamat jadi terang Tuhan. Berhati-hatilah terhadap nasihat-nasihat dusila yang ada baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari lingkungan kita. Selalu tanya Tuhan agar terhindar dari nasihat-nasihat dusila itu. Amin.